Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Yuniarti. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang tantangan pilar-pilar pendidikan di era digital. Pada saat ini kita sedang berada di era digital, tak terkecuali di bidang pendidikan. Pendidikan di era digital ini memiliki kelebihan yaitu akses informasi yang lebih mudah, belajar lebih efektif, media pembelajaran yang lebih menarik, komunikasi lebih cepat, dan meningkatkan keterampilan teknologi. Namun, pendidikan di era digital juga memiliki tantangan, yaitu tantangan untuk beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masa depan, yaitu dalam pembentukan karakter anak didik di tengah gempuran teknologi informasi yang semakin luas dan mudah. Di antaranya, potensi resiko pendidikan di era digital adalah kecanduan gawai, kehilangan empati, terpengaruh budaya instan, mengalami tekanan media sosial. Media sosial juga sering memicu ujaran kebencian, intoleransi, cyberbullying, dan polarisasi. Sementara kita mempunyai prinsip dasar pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Di antaranya adalah Ing Ngarso Suntolodo, yaitu pendidikan seharusnya dapat menjadi model di hadapan anak-anak didiknya. Lalu Ing Madia Mangunkusumo, pendidik seharusnya menjadi pendukung dan memberi semangat di tengah anak-anak didiknya. Dan Tuturi Handayani, pendidik seharusnya memberi dorongan dari belakang kepada anak didiknya agar dapat belajar secara mandiri. Tantangan penerapan prinsip pendidikan tersebut di era digital adalah menjaga agar teknologi tetap menjadi alat pendidikan, bukan menggantikan peran manusia dalam mendidik karakter, yaitu dengan menyeimbangkan pemanfaatan teknologi dengan pembentukan karakter, keteladanan, dan hubungan manusiawi antara pendidik dan peserta didik. Kemudian, apakah pilar-pilar pendidikan bisa menjawab persoalan pendidikan nasional di era digital saat ini? 4 pilar pendidikan yang dibentuk oleh UNESCO adalah 1. Learning to know, belajar untuk mengetahui. Yang 2. Learning to do, belajar untuk berbuat. 3. Learning to live together, belajar hidup bersama. Dan 4. Learning to be, belajar menjadi diri sendiri. Pertama adalah learning to know. Pada pendidikan di era digital ini, guru bisa membantu siswa untuk mencari informasi yang benar, berpikir kritis, memilah hoax, dan memahami pengetahuan secara mendalam. Contoh penerapannya adalah menggunakan video pembelajaran interaktif dari YouTube, Education, atau Khan Academy. Lalu, mengajak siswa melakukan riset kecil menggunakan internet dan mengajarkan literasi digital. Di antaranya adalah cara mengecek sumber, membedakan antara fakta dan opini. Learning to do, belajar untuk melakukan. Peran guru di era digital yaitu guru memberikan pengalaman praktik dan proyek nyata. Contoh penerapannya: 1. Membuat podcast pembelajaran. 2. Mendesain poster digital. Dan 3. Membuat video edukasi. Lalu, learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Peran guru di sini bisa membantu atau membangun toleransi, kolaborasi, empati, kemampuan bekerja dalam keberagaman. Contoh penerapannya adalah proyek kelompok daring dan diskusi lintas budaya. Dan keempat, learning to be, belajar untuk menjadi diri sendiri. Peran guru di sini bisa membantu karakter, etika digital, tanggung jawab, kepercayaan diri, dan kesadaran diri. Contoh penerapannya adalah melakukan diskusi etika bermedia sosial, refleksi diri setelah pembelajaran, pembiasaan menggunakan teknologi secara sehat, dan memberi ruang siswa untuk berpendapat dan berkarya. Semoga kita bisa menjalankan pendidikan dengan menerapkan prinsip dan pilar-pilar pendidikan agar masa depan generasi penerus bisa menjadi lebih baik. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.